Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur bersama kita cerdas. Berdekat kembali bersama rekan Wahyu dalam Trabas Tausiah Ramadan bersama Basnas Kabupaten Kutai Timur. Edisi hari ini Senin 18 Maret tahun 2024. Seperti biasa, Trabas hadir kurang lebih 30 menit ke depan menunggu menjelang waktu kita berbuka, dan pada kesempatan sore hari ini akan membawakan tema terkait dengan zakat mal dan tuntunan pelaksanaannya. Akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Hamid Tohari, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ustadz Hamid Tohari, kami menyapanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terkait tema pada kesempatan sore hari ini Ustadz, terlebih dahulu sebelum kita nanti berbincang tanya jawab terkait bahasan pada kesempatan sore hari ini, Ustaz, berikan penjelasan atau pengantar terkait tema pada kesempatan sore hari ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, sebelumnya saya ingin mengucapkan barakallahu lakum fi Ramadan wa ja'alana wa iyyakum minal muttaqin al maqbulin wa maghfurin. Berbicara tentang zakat, tentunya tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri, karena zakat itu merupakan pilar atau disebut sebagai salah satu dari rukun Islam yang ketiga atau keempat, ya, atau salah satu dari rukun Islam, ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu telah dibangun di atas pilar-pilarnya. Yang pertama adalah bersyahadat, memberikan kesaksian dan ikrar syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas salah atau wa iqamis salah. Ya, yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana sekarang kita laksanakan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berangkat menunaikan haji ke Baitullah tentunya bagi yang telah mampu melaksanakannya, baik karena ada biaya atau aman perjalanannya. Ada misalnya 4 atau 5 tiang, kemudian satu saja tiangnya roboh, ya pasti rumah ini juga akan roboh, ya, meskipun tidak langsung roboh kalau satu saja yang runtuh, tetapi tentu sangat mempengaruhi tegaknya rumah itu tersebut. Ya, oleh sebab itu maka barang siapa yang telah berislam, ya, ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka tentunya harus meskipun zakat itu sebagai sebuah kewajiban, tetapi tentunya tidak semua orang muslim itu wajib berzakat, ya, karena tidak tersimpan atau menjadi simpanan dalam kadar itu selama setahun, ya, lalu kemudian ditasarufkan atau dibagi-bagikan kepada yang berhak, ya, diantaranya ya, kepada 8 asnaf yang biasa umum kita ketahui, ya, sehingga
zakat ini tentunya meskipun kesannya wajib ya, bukan kesannya lagi, meskipun sebagai bentuk kewajiban dan pilar ya, kadar kalau misalnya kurang sekian ya zakat, apalagi misalkan banyak utang misalnya, itu juga tidak kemudian kalau dihitung-hitung ini, karena apa, syarat untuk menunaikan zakat itu kan harus hutangnya sudah dipikir semuanya dulu ya, misalnya adalah industri gitu ya, berapa dan bersihnya keuntungannya saja yang dihitung sebagai zakat. Jadi ini kalau kemudian di total akhir tahun itu kok malah defisit, bahkan punya hutang, ya malah jadi gugur ya, tidak lagi ini. Makanya sebagai seorang pengusaha tidak masalah ya, setiap hari, karena setiap akhir tahun itu melihat menghitung kekayaannya zakat, dan itu harus kita jadikan impian kita ya, karena ketika Allah berfirman dalam Al-Quran itu ada dua kata yang selalu berdampingan disebut oleh Allah, itu apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan bahwa apa? Seorang muslim yang rajin sholat itu semestinya harus bisa bayar zakat gitu ya. Jadi kalau orang bisa bayar zakat itu harusnya menjadi sebuah obsesi ya, menjadi setiap cita-cita setiap muslim ya. Jadi supaya apa ya? Supaya kesejahteraan umat ini tentunya terpenuhi ya. Jadi baik Ustaz. Dan pendengar, kami masih mengundang partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 683. Anda bisa menelpon ke kami atau melakukan tentunya via WhatsApp. Kemudian begini Ustaz, terkait dengan zakat mal ini, artinya kan harus ada hitung-hitungan yang misalkan Ustaz, kita punya harta bergerak lah, artinya taruhlah mobil dan lain-lain gitu. Artinya mobil itu kan masih mungkin nominalnya kalau dihitung secara harga mungkin masuk nominal untuk kita berbayar zakat nisabnya Ustaz. Kemudian mobil itu masih berhutang misalkan seperti itu. Kemudian apakah ada pengelompokan terkait dengan zakat yang benda bergerak ini? Kemudian misalkan kalau kita punya tabungan misalkan Ustaz, dan tabungan itu juga sampai nisabnya Ustaz. Seperti apa Ustaz? Ya, apa yang saya katakan tadi, bahwa perbedaan antara zakat dengan sedekah itu, kalau sedekah itu tidak ada ketentuan yang mengikat, misalnya harus berapa yang dikeluarkan, yang penting tidak lebih dari sepertiga dari dari yang kita miliki itu boleh diinfakkan atau disedekahkan. Ataupun kalau memang boleh saja kalau misalnya tidak punya keluarga dan lain sebagainya, dia mewakafkan ataupun memberikan seluruh hartanya, boleh saja ya. Tapi kalau punya keluarga, kalau infak sedekah itu harus atas sepengetahuan keluarganya, misalnya jangan sampai hartanya habis untuk disedekahkan sementara anak istrinya terlunta-lunta. Itu juga dalam kaidah Islam juga tidak boleh seperti itu ya. Nah, tetapi kalau masalah zakat ini juga ada ketentuannya ya. Salah satu dari zakat itu adalah harta miliknya sendiri ya. Jadi sudah tidak, tentunya kalau masih mobil di leasing atau mobil itu kan belum sepenuhnya milik sendiri, dan memang tidak ada kewajiban kalau utang orang, apalagi itu aset utangan kan ya. Nah, tidak boleh, harus sudah menjadi milik pribadi ya. Terus itu harta halal ya, dari sumber yang halal, dari produksi atau dari perdagangan atau dari gaji dan lain sebagainya. Harta yang dimanfaatkan atau dikembangkan secara produktif ya. Jadi ini yang misalnya mobil untuk kendaraan pribadi itu tidak kena zakat ya, meskipun mewah ini, tapi itu kendaraan pribadi ya. Rumah tidak kena zakat ya, karena dihuni. Tetapi kalau disewakan kena zakat ya, ini namanya ijarah ya. Mobil mewah kalau disewakan itu dapat offset, itu kalau untuk kendaraan tidak kena zakat. Nah, gitu. Jadi
Itu jadi untuk produktif ya, harta telah mencapai nisab zakat. Dan misalnya kalaupun produktif pun mobil kita sewakan tapi tidak belum hasil penyewaannya belum mencapai nisab misalnya, jadi tidak katakanlah nisab untuk 1 bulan, hasil nisab itu dengan katakanlah emas itu 1 gramnya itu